Dilansir dari enews.id, nama perusahaan otobus, PO, Pluit Jaya dulu pernah begitu dikenal masyarakat Jakarta. Kisah PO Pluit Jaya menarik perhatian pecinta bis. Apalagi PO Bus Pluit Jaya jadi saksi dari pasang surut bisnis bis di tanah air. Awalnya, PO Pluit Jaya didirikan pada 1975. Saat itu mereka hadir untuk menjawab kebutuhan pariwisata yang tengah naik. Industri pariwisata yang booming pada 1980-an membuat PO Pluit Jaya tumbuh pesat. Tidak hanya mereka, beberapa PO lain juga hadir meramaikan industri pariwisata. Saat itu banyak masyarakat Jakarta dan anak-anak sekolah melakukan kunjungan wisata ke berbagai daerah di Jawa dan Sumatera. Bis wisata pun dibutuhkan banyak orang. PO Pluit Jaya memiliki desain bis kotak dan jumlah daya angkut sangat besar. Alhasil banyak orang berminat menyewa bis-bis Pluit Jaya. Namanya semakin dikenal saat tampil dalam film galau remaja di SMA. Saat itu, bis-bis Pluit Jaya terlihat menemani anak-anak SMA yang tengah berwisata ke puncak. Namun, modernisasi transportasi massal membuat bisnis bis pariwisata semakin tergerus. Apalagi harga transportasi massal juga semakin terjangkau. Ini membuat bis-bis wisata bersaing ketat. Sebagian dari mereka kemudian melakukan cara penyegaran armada agar tetap menarik perhatian. Sayang hal itu justru tidak dilakukan PO Bus Pluit Jaya. Selain itu, banyak pemain-pemain baru yang menyemarakkan bisnis bis pariwisata. Hal itu tidak diimbangi PO Pluit Jaya yang sepertinya hanya bisa pasrah dengan bis-bis lama. Bis-bis mereka masih menggunakan sasis Hino dan Mercedes-Benz lawas. Akibatnya bis-bis PO Pluit Jaya mulai ditinggalkan. Sebagian yang masih bisa dipaksa bekerja kini berubah tugas jadi bis antar jemput karyawan di berbagai pabrik di kawasan Tangerang dan Serang. Di wilayah itu jejak-jejak kejayaan PO Pluit Jaya masih bisa dirasakan. Namun sisanya teronggok di garasi. Sisa-sisa bis milik PO Pluit Jaya yang punya banyak cerita itu kini hanya bisa jadi saksi sejarah yang hanya bisa dikenang. Dilansir dari kabarpenumpang.com, bicara soal bis antar kota antar provinsi, AKAP, jarak jauh atau bis malam di Indonesia. Nama perusahaan otobus, PO Continental Megah Express atau Continental tidak boleh dilewatkan. PO asal Jakarta ini boleh dikatakan sebagai pelopor layanan bis malam yang menghadirkan layanan eksklusif. PO Continental memulai kiprahnya pada pertengahan 1970-an, melayani jalur panas Jakarta-Surabaya pulang pergi, PP, Jakarta-Malang PP, dan Jakarta-Denpasar, PP. Seiring berjalannya waktu, PO tersebut memperluas layanannya ke rute Jakarta-Palembang PP, Jakarta-Singaraja PP, dan Merak Jakarta-Malang PPPO yang berkantor pusat di Jalan AM Sangayi, Jakarta Pusat ini didirikan oleh seorang penggemar burung kicau bernama Teddy. Oleh karena itu, di masing-masing unit Continental tertulis nama-nama burung seperti taun-taun, kolibri, pinguin, condor, dan lain-lain. Mulai awal kemunculannya hingga pertengahan 1990-an Continental menggunakan corak warna, livery, bodi dengan warna dasar putih bergaris jingga, merah, dan kuning. Armada didominasi oleh bis bermesin depan yang terbilang ketinggalan zaman dibandingkan dengan kompetitornya, mulai dari Mercedes-Benz LP 911 saat awal kemunculannya hingga akhirnya digantikan dengan Mercedes-Benz OF 1113. Mitsubishi BM, Nissan CK, Nissan CB, dan Hino AK. Saat Mercedes-Benz mulai memproduksi mesin belakang, Continental juga sempat membeli beberapa unit dengan bodi dari karoseri MBM, Anem Cipto, dan Jerman Motor Manufacturing, GMM. Walaupun demikian, jumlahnya masih kalah banyak dibandingkan dengan armada bermesin depannya. Meskipun armadanya kurang menarik, Continental punya pelanggan setia lantaran terkenal dengan keramahan kru dan kebersihan unitnya.
PO tersebut juga menjadi pilihan penumpang yang ingin beristirahat sepanjang perjalanan karena tidak melengkapi unitnya dengan fasilitas televisi dan pemutar video atau musik. Continental juga dikenal dengan kedisiplinan waktu keberangkatan dan kedatangannya yang nyaris tak pernah meleset dari jadwal. Awaknya juga dikenal tak pernah mengompreng atau menaikkan penumpang di luar terminal atau agen resmi. Pada pertengahan 1990-an era baru Continental dimulai. Kepemilikan dan pengelolaannya berpindah ke PT Mitra International Resources Terbuka, D/Jam PT Mitra Rajasa Terbuka. Perusahaan yang mengelola angkutan semen PT Indosemen Tunggal Prakarsa Terbuka. Perpindahan ini ditandai dengan perubahan livery menjadi putih dengan siluet 3 macan melompat berwarna ungu kombinasi. Armada yang digunakan juga berganti dengan Mercedes-Benz OH 1518, Mercedes-Benz OH 1521, dan Hino RG untuk kelas eksekutifnya. Semuanya menggunakan bodi dari karoseri Rahayu Santosa, yakni Euroliner, Concerto, dan Millennium. Di bawah pengelolaan Mitra Rajasa muncul pula kelas layanan baru AC23 menggunakan Hino AK berbodi Rahayu Santosa Euroliner. Unit serupa juga digunakan oleh perusahaan tersebut untuk pelayanan bis kota. Continental mulai meredup namanya pada awal 2000-an. Layanannya mengalami penurunan signifikan, mulai dari armada yang kurang terawat hingga awaknya yang kerap mencari penumpang di jalan. Satu demi satu unitnya dijual hingga akhirnya habis tak bersisa. Dilansir dari intimes.com, bis tingkat pertama kali mengaspal di Jakarta pada 1968. Bis ini didatangkan langsung Leyland Titan generasi ketiga dari Inggris. Leyland merupakan pabrik bas yang dibentuk oleh James Sumner dan Henry Spurrier pada tahun 1907. Bis Leyland Titan ini unik karena mesinnya berada di depan dengan warna merah mencolok. Posisi kabin pengemudi berada di samping mesin, sedangkan pintu masuk penumpang berada di bagian kiri belakang, berdekatan dengan akses tangga di sebelah kanan. Bis ini pernah melayani trayek Blok M Salemba Pasar Senen dan Blok M Lapangan Banteng dengan tarif sekitar Rp500. Pada 1982 peran bis Leyland ini digantikan oleh saudara mudanya, yaitu Leyland Atlantean. Leyland Atlantean menjadi generasi kedua bis tingkat di Indonesia. Kehebatan bis ini bisa membuka dan menutup pintu secara otomatis. Bis tingkat ini pensiun melayani warga Jakarta pada pertengahan 1990-an karena usia armada yang mulai usur. Selain faktor usia, biaya perawatan dan suku cadangnya pun cukup mahal. Dilansir dari identimes.com, kalau kamu besar di Jakarta pada era 80-an hingga 90-an akhir, kamu pasti pernah melihat Metro Mini berlalu lalang di jalan raya. Meski kerap ugal-ugalan dan jadi penyebab kemacetan, Metro Mini tetap jadi andalan karena tarifnya yang murah meriah. Metro Mini memulai kiprahnya di jalanan ibu kota pada 1982. Saat itu tarifnya Rp100 per trayek dan Rp25 untuk pelajar. Tarif terus mengikuti kenaikan inflasi. Pada 1996 tarifnya menjadi Rp400 untuk umum dan Rp100 untuk pelajar. Terakhir pada 2014, tarifnya naik lagi menjadi Rp4.000 dan Rp2.000 untuk pelajar. Metro Mini disuntik mati pada tahun 2018 menjelang Asian Games. Saat itu pemerintah daerah DKI Jakarta ingin melakukan peremajaan pada angkutan umum agar menjadi lebih layak. Dilansir dari identimes.com, bis Patas AC pertama kali hadir pada 1992. Bis ini menggunakan mesin pabrikan Mercedes-Benz asal Jerman dan karoserinya dibuat di Volgren, Australia.
Tugas pertama bis Patas Aceh ini mengangkut anggota delegasi negara KTT non-blok di Jakarta pada 1 hingga tanggal 6 September tahun 1992. Baru selang 1 tahun kemudian, bis ini beroperasi untuk kepentingan komersil. Bentuk bis ini sangat khas. Dari tampilan luar, badan bis Patas Aceh terbuat dari aluminium dengan stripping dan warna yang bisa kita kenali. Dari sisi interior, ada kotak ongkos di sebelah kiri supir dan jika penumpang ingin turun maka tinggal memencet bel untuk memberitahu supir. Ini karena bis Patas Aceh tidak memiliki kernet layaknya Metro Mini atau Kopaja. Penumpang tinggal memasukkan ongkos yang pada saat itu sebesar Rp1.300 ke dalam kotak atau farebox. Pada awal 2000-an, bis Patas Aceh PPD masih mendapat perhatian dari masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu, kiprahnya mulai tergeser oleh bis Transjakarta. Dilansir dari irtimes.com, mobil satu ini sempat populer pada era tahun 1950 sampai tahun 1970-an dan terus eksis sebelum akhirnya disuntik mati pada 1979. Ada kontroversi seputar penamaan Oplet. Ada yang menyebut kata Oplet berasal dari gabungan Opelet atau Opel kecil. Tapi ada juga yang berpendapat Oplet merupakan sebutan lain dari Chevrolet hingga Autolet. Oplet sendiri merupakan mobil Morris Minor Traveller asal Inggris dengan beberapa sentuhan modifikasi. Selain Morris, mobil yang biasa digunakan untuk Oplet umumnya merupakan merek Austin, sehingga banyak orang Betawi zaman dulu lebih akrab dengan sebutan Austin, bukan Oplet. Sayang sekali perjalanan Oplet terhenti pada 1979 karena kalah bersaing dengan angkutan yang lebih modern, seperti Mikrolet, Metro Mini, Bus PPD, Bus Tingkat, dan Koperasi Wahana Kalpika. Dilansir dari Bluebird Group, Bluebird berawal pada tahun 1965. Seorang wanita bernama Ibu Mutiara Siti Fatimah Joko Sutono menjalankan bisnis taksi pertamanya di sebuah rumah yang bertempat di Jalan Cokroaminoto nomor 107. Pada tahun 1972 secara resmi armada Bluebird Holden Torana beroperasi di Jakarta sebagai sarana mobilitas masyarakat. Menjadi taksi pertama yang menggunakan sistem tarif berbasis argometer dan dilengkapi sistem radio untuk kemudahan penyebaran order yang didukung operasi terpusat. Seiring berjalannya waktu, Bluebird pun berkembang. Sejumlah lompatan besar dilakukan diantaranya pada tahun 1979. Saat itu Bluebird memiliki armada bus Big Bird yang bertugas antar jemput sekolah di Jakarta Intercultural School. Pada tahun 1981, taksi Bluebird menggunakan Holden Torana generasi 80-an yang menggunakan AC. Keberadaan fasilitas ini menambah kenyamanan penumpang. Pada tahun 2012 Big Bird meluncurkan varian premium bus kelas VIP dengan kapasitas 12 seat. Kemudian di tahun 2020, Big Bird meluncurkan varian premium bus kelas VIP dengan kapasitas 12 seat. Inilah dokumentasi video perusahaan bis ini di waktu silam. Dilansir dari ariontransport.com, Arion hadir sejak tahun 1969 untuk memenuhi kepuasan akan kebutuhan transportasi yang nyaman, aman dan berkualitas. Cikal bakal kelompok usaha Arion Paramita dimulai dari jasa transportasi darat di ibu kota, yakni Bus Ikarus, dengan nama perusahaan CV Kawan & Co. Usaha ini telah melebarkan sayapnya ke berbagai sektor usaha.
Namun jasa transportasi tetap akan dipertahankan terus sebagai cikal bakal yang sampai saat ini dikenal dengan nama PT Arion Indonesia Transport. Kemudian dilansir dari otomotif.okezone.com. Lantas Bus Arion milik siapa? Ternyata ini sosoknya yang tercatat dalam sejarah perusahaan bis wisata yang berbasis di Jakarta Timur ini, didirikan oleh Mangaraja H. Hutagalung. Arion pernah menjadi operator bus kota hingga tahun 1979. Tahun 1982 Arion kembali merintis bisnis transportasi bus yang sempat ditinggalkan. Bisnis transportasi inilah yang membuat grup usaha Arion berkembang. Selain itu pada tanggal 17 April tahun 1979 pemerintah RI Ceki Departemen Perhubungan RI dan Departemen Keuangan RI mengambil alih manajemen 8 perusahaan bus kota di DKI Jakarta untuk disatukan menjadi Perum PPD BUMN, termasuk diantaranya 175 unit armada dan karyawan PT Arion Paramita dengan mendapat ganti rugi yang cukup layak. Setelah tidak lagi mengelola usaha jasa transportasi, Mangaraja Haolanan Hutagalung mengalihkan kegiatan usahanya di sektor industri auto body manufacturing karoseri pada tahun 1980 dan berdirilah PT Unicipta Karya di Jakarta. Perusahaan ini menjadi rekanan besar dan terpercaya dari instansi-instansi pemerintah, swasta dan perorangan. Tahun 1982 atas keinginan dan usaha generasi kedua, pemerintah Ceki Departemen Perhubungan RI memberi kepercayaan lagi kepada PT Arion Paramita untuk berusaha kembali di sektor jasa transportasi yang bergerak di bidang charter dan pariwisata. Tanggal 7 Mei tahun 1987 Mangaraja Haolanan Hutagalung, pendiri pemilik kelompok usaha Arion Paramita, wafat. Kaderisasi yang sudah jauh-jauh hari dipersiapkan sang pendiri kepada generasi kedua tidak sia-sia. Dengan berbekal ilmu yang ditinggalkan sang pendiri, generasi kedua melakukan terobosan-terobosan baru di dunia usaha. Diversifikasi usaha tidak lagi hanya dalam bentuk usaha yang berkaitan, namun sudah menerobos ke sektor-sektor lainnya. Dilansir dari traveloka.com, Damri atau singkatan dari Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia merupakan perusahaan otobus yang telah menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Selain itu, Damri telah menjadi salah satu operator bus terpercaya di dalam dan luar negeri selama mengabdi lebih dari 70 tahun. Melihat sejarahnya, perusahaan milik BUMN ini terbentuk pada era penjajahan Jepang pada 1943. Saat itu, pemerintahan Jepang membentuk dua usaha transportasi berbayar, yakni Jawa Unyu Yikyosa untuk melayani angkutan barang dan Idosa Sukyoku untuk melayani angkutan penumpang. Dalam layanannya, Jawa Unyu Yikyosa menggunakan gerobak yang ditarik sepasang lembu dan truk, sementara Idosa Sukyoku menggunakan bus. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, kedua usaha transportasi tersebut dinasionalisasi dan dikelola oleh Jawatan Perhubungan atau kini Kementerian Perhubungan. Nama Jawa Unyu Yikyosa kemudian diubah menjadi Jawatan Pengangkutan, sedangkan Idosa Sukyoku beralih menjadi Jawatan Angkutan Darat. Kedua perusahaan ini akhirnya digabung pada 25 November 1946 menjadi Damri. Sejak itulah Damri terus mengalami transformasi. Damri pernah menjadi Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara atau BPUPN pada 1961. Ketika BPUPN dihapus pada 1965, Damri berubah menjadi perusahaan negara atau PN. Dalam perkembangannya selanjutnya, Damri menjadi perusahaan umum atau Perum pada 1984. Status tersebut kemudian disempurnakan dengan PP nomor 31 tahun 2002.
Hingga saat ini, perusahaan angkutan berplat merah ini mampu bertahan dari gempuran persaingan perusahaan transportasi darat. Berkantor pusat di Jalan Matraman Raya nomor 25, Jakarta Timur, Damri masih menjadi alat akomodasi dan pengangkutan penumpang atau barang favorit sebagian besar masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Damri membukukan pendapatan di atas 1 triliun rupiah pada 2013. Tak hanya itu, perusahaan ini pun banyak mencetak prestasi lain. Di antaranya adalah meraih sertifikat ISO 9001 tahun 2015 untuk pertama kali. Penghargaan Wahana Adiguna 2017 dari Kementerian Perhubungan, penghargaan terbaik kedua Keselamatan Transportasi 2016 dari Kementerian Perhubungan, penghargaan dari Menteri Perhubungan sebagai penyelenggara angkutan lebaran tahun 2017 dengan tema Mudik Bareng Mudik Guyup, penghargaan dari Garuda Indonesia terhadap pelayanan Perlu Damri di 8 embarkasi haji, dan masih banyak lainnya. Armada Damri juga telah tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Adapun segmen layanan utamanya mencakup bus angkutan kota, angkutan antar kota antar provinsi atau AKAP, angkutan antar lintas batas negara, angkutan pemadu moda, angkutan pariwisata atau charter, dan angkutan logistik. Tak hanya itu, Damri sebagai BUMN tidak hanya mencari keuntungan bisnis dalam menjalankan bisnis angkutannya. Perusahaan ini juga mempunyai peran sosial di sejumlah rute terisolir di tanah air sebagai angkutan penugasan pemerintah atau perintis. Misi mulia ini merupakan tugas dari negara dalam rangka menyediakan angkutan darat untuk memudahkan mobilitas warga dan arus logistik di wilayah pelosok. Maka dari itu, Damri selalu menerapkan budaya smart motivation, integrity, learning, dan entusias agar terus dapat meningkatkan pelayanan dan kenyamanan para penumpangnya. Perum ini pun memiliki pengemudi sesuai standar dan dengan rutin melakukan peremajaan armada. Karenanya, Perum Damri juga dapat terus menggerakkan roda usahanya, bahkan mampu memberikan kesejahteraan bagi karyawannya. Hibah Utama. PO yang satu ini sudah tidak asing lagi. Armadanya mudah sekali ditemukan di tempat-tempat wisata. Berdiri sejak 1949, Hibah Group menjadi salah satu perusahaan transportasi terbesar di Indonesia. Hibah Utama juga memiliki berbagai macam armada dan pool yang tersebar di berbagai kota di Pulau Jawa. Ada beberapa anak perusahaan yang bernaung di bawah Hibah Group, mulai dari Laju Prima, Laju Utama, Bella Utama, hingga Murni Jaya. Inilah video bus Hibah Utama di Tempo Dulu. Belum dikekernya dari tadi, oh iya Pak, 1 ekor dulu, 2 juta. Makan pagi.
Inilah video Bas Bella Utama di Tempo Dulu. Mayasari Group. Mayasari Group dikenal lewat Mayasari Bakti. Ini merupakan salah satu PO bus dengan trayek sekaligus armada terbanyak di Indonesia. Untuk armadanya sendiri mencapai lebih dari 3.000 unit bus. Mayasari Bakti bergerak di bidang transportasi, melayani angkutan bus kota dan bus pariwisata hingga akap. PO1 ini juga diketahui punya banyak anak usaha, antara lain PO Prima Jasa, Karunia Bakti, MGI, CBU, dan Doa Ibu. Dengan trayek melintasi sebagian besar wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Inilah dokumentasi video perusahaan bis ini di waktu silam. Dilansir dari bluestar.co.id, Bluestar merupakan perusahaan otobus yang khusus melayani pariwisata dan antarjemput karyawan di dalam negeri. Bluestar didirikan pada tahun 2004 di Jakarta. Semua unit Big Bus Bluestar menggunakan armada Mercedes-Benz. Kemudian, untuk unit bus medium menggunakan Mitsubishi, yang sudah terkenal akan standar kenyamanan dan keamanannya di bidang otomotif. Bus pariwisata Bluestar sendiri juga mempunyai minibus dengan 15 seat. Seiring dengan berjalannya waktu, Bluestar banyak melayani perusahaan swasta lokal dan asing, BUMN, sekolah-sekolah swasta, negeri maupun internasional, yayasan-yayasan sosial, serta acara-acara keluarga seperti perkawinan atau mudik. Untuk menambah kenyamanan dalam perjalanan, semua armada bus Bluestar juga dilengkapi dengan AC, DVD, LCD atau TV layar datar, karaoke, dan reclining seat. Perkembangan audio maupun teknologi juga selalu menjadi salah satu acuan Bluestar dalam memberikan entertainment on the move di setiap armadanya. Keselamatan dan keamanan penumpang juga menjadi prioritas Bluestar dalam melayani konsumen. Setiap armada Bluestar juga dilengkapi dengan palu pemecah kaca, pintu darurat, dan tabung pemadam kebakaran. Setiap pengemudi Bluestar merupakan pengemudi yang sudah berpengalaman di bidang pariwisata, sehingga kenyamanan dan keselamatan penumpang lebih terjamin. Inilah dokumentasi video perusahaan bis ini di waktu silam.
Dilansir dari agramasgroup.com, Agramas adalah perusahaan bus, PO, yang menyediakan layanan transportasi dari kantor pusatnya di Jalan Bambu Kuning Utara nomor 2, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Dengan bus yang mudah diidentifikasi dengan warna merahnya, Agramas telah menjadi salah satu penyedia transportasi paling populer di wilayah Jabodetabek. Selain itu, operator bus ini juga dikenal sebagai salah satu pemain kunci dalam rute antar kota dan antar provinsi, AKAP. Agramas didirikan pada tahun 2003 di bawah PT Anugerah Mas. Pada awal perkembangannya, Agramas menyediakan layanan bus AC ekonomi untuk mengakomodasi penumpang yang bepergian ke daerah pinggiran kota Jakarta, seperti Bekasi, Cikarang, Karawang, Bogor, Tangerang, dan sebaliknya. Kehadiran Agramas yang selalu menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas nomor satu menarik perhatian para penumpangnya, membangun titik awal untuk kesuksesan Agramas. Selain terus meningkatkan kualitas pelayanan, Agramas juga menerapkan strategi untuk menjamin posisi teratas dalam industri transportasi angkutan darat. Pada tahun 2011, Agramas mengembangkan komitmen pelayanan kepada masyarakat penggunanya dengan membuka pelayanan antar kota antar provinsi untuk tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam perkembangan pelayanan AKAP tersebut, mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat penggunanya. Dilansir dari solopos.com, PO Giri Indah yang merupakan cikal bakal PO Agramas juga merupakan perusahaan bus legendaris di Wonogiri. Owner Agramas, David Aryawan, dalam video di kanal YouTube Agramas Bus Official, mengungkapkan PO Giri Indah didirikan oleh kakeknya pada era 1980-an. PO tersebut kemudian berkembang hingga melakukan ekspansi dengan membuka trayek komuter lain wilayah Jabodetabek. Pada 1998, pukulan krisis moneter, Krismon, membuat PO Giri Indah mengalami kemunduran. Sekitar tahun 2000, di takeover secara profesional oleh orang tua saya khususnya komuter lain Jabodetabek. Kemudian saya masuk pada 2003 dan mengembangkan trayek tersebut, jelas David. Adapun awal mula munculnya bus Agramas, David menceritakan tujuan awalnya supaya tidak rancu dengan trayek PO Giri Indah lainnya. Keluarganya membangun brand yang berbeda sehingga lahirlah PO Anugerah Mas dan kemudian disingkat Agramas. Setelah itu, David mengatakan Agramas melakukan upaya pengembangan bisnis, tidak lagi hanya komuter lain di lingkup Jabodetabek, tapi juga masuk lini AKAP dengan mengajukan izin trayek jurusan Jabodetabek Wonogiri dan disetujui. Begitu juga beberapa trayek lain seperti trayek DIY lewat jalur selatan. Jadi sebenarnya dari ekspansi bisnis ini kami seperti pulang kampung. Awalnya memang kami sempat dianggap bus pendatang di Wonogiri, padahal aslinya kami dari Wonogiri, ujarnya. Nah, itulah kisah perjalanan panjang perusahaan bus ini di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Buat yang nonton sekali lagi mohon maaf. Bila ada kesalahan di episode kali ini mohon dimaafkan. Dan kalau ada informasi yang salah atau ada tambahan informasi, langsung dibenerin aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Semoga bahagia semua.